Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryo Tengardianto, mahasiswa akuntansi P2K di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan nomor induk mahasiswa di 18622201416. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan yang sistematis dan komprehensif mengenai analisis regresi linear berganda dan analisis panel data. Berikut video penjelasannya. Analisis regresi linear berganda dan analisis data panel. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Multiple regression yang dimaksud di sini adalah adanya lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi linear berganda ialah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam waktu pengamatan tertentu untuk satu atau lebih sampel penelitian. Bisa juga regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu sampel penelitian tertentu untuk satu atau lebih waktu pengamatan. Maka regresi linear berganda merupakan data dari satu atau lebih perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu atau lebih kurun waktu tertentu. Regresi linear berganda idealnya digunakan untuk penelitian-penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya bisa dalam bentuk data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan serta data primer yang berasal dari pernyataan-pernyataan dalam bentuk kuesioner. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan ketiga variabel bebas, maka persamaan regresi linear berganda dapat ditulis menjadi rumus yang ada di samping yang ada di kotak berikut ini, di mana Y artinya variabel dependen, beta 0 yaitu konstanta, beta 1 X1, dan beta 1, 2, 3 yaitu koefisien regresi variabel independen, X1, 2, 3 variabel independen, serta sigma yaitu residual atau error. Yang kedua adalah analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel secara prinsip adalah gabungan antara data time series dengan data cross section. Data panel biasa disebut pula data longitudinal atau data runtut waktu silang, cross-sectional time series, di mana banyak objek penelitian misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section atau data beberapa perusahaan dan data time series, data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain data panel merupakan data dari beberapa perusahaan sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian-penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan dari data panel adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah data yang diteliti semakin banyak sehingga data penelitian dapat memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik di mana jumlah minimal data yang layak untuk diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Model regresi data panel sendiri terdiri dari 3, yaitu ada CEM atau Common Effect Model, atau yang kedua ada FEM, ada Fixed Effect Model, yang ketiga ada REM, Random Effect Model. Model regresi data panel yang pertama ialah Common Effect Model.
merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effects Model atau FEM ataupun Random Effects Model dalam regresi data panel. Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model common effects adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu atau N yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent dengan variabel-variabel independen akan memberikan intercept maupun slope yang sama besarnya. Begitu pula dengan waktu atau T, nilai intercept dan slope dalam persamaan regresi data panel model common effects menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen adalah sama untuk setiap waktu. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam regresi data panel model common effects yang mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya. Persamaan matematis untuk common effects model adalah sebagai berikut seperti yang ada di dalam kotak, di mana I ialah banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N banyaknya data, sigma yaitu residual atau error. Dari persamaan satu sebelumnya dapat dijelaskan bahwa intercept atau PO dan slope memiliki nilai yang tetap untuk semua sampel dan semua waktu. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaannya akan menjadi yang ada di dalam kotak seperti di samping, di mana Y ialah variabel dependent, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1, 2, 3 yaitu koefisien regresi variabel independen, X1, 2, 3 variabel independen, I perusahaan, T waktu, sigma yaitu residual atau error. Yang model regresi data panel yang kedua ada Fixed Effects Model atau FEM. Model efek tetap adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Fixed effect menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya memiliki nilai yang tetap untuk beberapa periode waktu atau time invariant. Ada dua asumsi dalam model fixed effects yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, ada asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu atau sampel. Persamaan regresi berdasarkan asumsi tersebut ialah seperti di samping berikut ini, di mana I yaitu banyaknya observasi atau sampel, T yaitu waktu, N banyaknya data, sigma residual atau error. Dari persamaan seperti di samping dapat dijelaskan bahwa intercept atau beta 0 ada huruf I-nya yang menandakan bahwa perbedaan sampel penelitian mempengaruhi perubahan terhadap perubahan intercept, sedangkan waktu T tidak berkontribusi terhadap perubahan intercept. Slope dianggap memiliki nilai yang tetap untuk seluruh sampel dan semua waktu. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan kedua dapat ditulis menjadi seperti berikut yang samping dalam kotak. Di mana Y yaitu variabel dependen, beta 0 konstanta, beta 1, beta 2, beta 3 yaitu koefisien regresi variabel independen, X1, 2, 3 variabel independen, I yaitu perusahaan, T waktu, sigma residual. Yang kedua, asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar sampel dan antar periode waktu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept berbeda, dikarenakan adanya perbedaan yang antar individu atau sampel maupun perbedaan periode waktu yang dianalisis. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini ialah sebagai berikut, seperti di dalam kotak ada di mana I yaitu banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N banyaknya data, sigma residual atau error.
Dari persamaan yang ada di samping dapat dijelaskan bahwa intercept ada huruf I dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan waktu pengamatan. Slope dianggap memiliki nilai yang tetap untuk seluruh sampel dan semua waktu. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan ketiga dapat diubah menjadi berikut ini. Yang ada di dalam kotak, di mana Y yaitu variabel dependent, beta 0 yaitu konstanta, beta 1, beta 2, beta 3 yaitu koefisien regresi variabel independen, X1, X2, X3 variabel independen, I yaitu perusahaan, T yaitu waktu, sigma yaitu residual atau error. Model regresi data panel yang ketiga ada random effects model atau REM. Pada model random effects, diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Untuk menganalisis dengan metode random effects, ada satu syarat yang harus terpenuhi yaitu objek data cross-section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya, untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel baik independen maupun dependen, maka minimal harus ada 3 objek data cross-section. Hal ini berkaitan dengan derajat kebebasan data yang akan dianalisis. Jika syarat ini dilanggar atau tidak dipenuhi, maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka 0. Ada dua asumsi dalam model random effects yang dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama ada asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel. Asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antar sampel. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini ialah sebagai berikut ini. Seperti yang di dalam kotak ada di mana M banyaknya observasi atau sampel, T yaitu waktu, N jumlah variabel bebas, sigma yaitu residual atau error. Dari persamaan 4 yang tadi, dapat dijelaskan bahwa intercept dan slope ada huruf I-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dan dipengaruhi oleh perbedaan sampel perbedaan waktu pengamatan tidak berkontribusi terhadap perubahan intercept dan slope. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan keempat dapat diubah menjadi seperti ini. Seperti rumus yang dapat dibaca di dalam kotak, di mana Y sebagai variabel independen, Y sebagai variabel dependen, beta 0 sebagai konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, koefisien regresi variabel independen, X1, 2, 3, variabel independen, I sebagai perusahaan, T yaitu waktu, sigma residual atau error. Yang kedua ada asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Asumsi ini didasarkan karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope baik secara antar waktu maupun antar sampel. Perbedaan intercept dan slope yang terjadi dalam asumsi ini karena pengaruh residual. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini adalah sebagai berikut. Seperti rumus yang ada di dalam kotak yang dapat kita baca, di mana M yaitu banyaknya observasi atau sampel, T yaitu waktu, N jumlahnya variabel bebas, sigma residual atau error. Dari persamaan yang ada di samping, dapat dijelaskan bahwa intercept dan slope ada huruf I dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dan slope tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi perbedaan waktu pengamatan ikut berkontribusi terhadap perubahan intercept dan slope. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan 5 dapat ditulis sebagai berikut, di mana Y sebagai variabel dependen, beta 0 sebagai konstanta, beta 1, 2, 3 sebagai koefisien regresi variabel independen, X1, 2, 3 variabel independen, I sebagai perusahaan, T yaitu waktu, sigma itu residual atau error. Sekian penjelasan mengenai analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel Tung Experience agar bisa menjadi masukan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.